teman-teman semua, apa kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan hingga pada saat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, meski hanya di rumah kita masing-masing. Saya berharap teman-teman semua tetap semangat untuk bertemu dengan Tuhan dalam ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita mulai ibadah kita, pengantar ibadah. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku. Mazmur 57 ayatnya yang ke-8 hingga ke-9a. Marilah kita hening sejenak menyadari kehadiran Tuhan di tengah kita dalam saat teduh. Mari kita memuji nama Tuhan dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 1. Haleluya, pujilah. Kerekam pemuda remaja yang dikasih Tuhan, diundang untuk berdiri. Kita akan habiskan ibadah kita dengan menerima votum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Kita sambut votum dan salam tadi dengan mengangkat pujian kita berkat kemurahan. Kau dikasih beribu
Terima kasih Bapa buat nafas kehidupan dan kesehatan yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Kami bersyukur Bapa, kami masih diberikan kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu hingga pada malam hari ini, meski kami berada jauh satu sama lain. Namun Tuhan, kami mau satukan hati dan pikiran kami pada malam hari ini untuk dapat fokus beribadah dan memuji nama-Mu. Layakkanlah kami ya Bapa untuk masuk ke dalam hadirat-Mu. Amin. Shalom, rekan-rekan pemuda remaja yang dikasih dan diberkati Tuhan. Firman Tuhan yang diperhadapkan bagi kita pada hari ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 41 sampai ayat 43. Kita akan baca firman Tuhan ini bersama-sama dengan perikop pembelaan Stefanus. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Allah firman yang hidup, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami dapat bersama-sama melaksanakan ibadah seksi pelayanan remaja pemuda secara virtual. Dan saat ini berkenanlah Tuhan menyertai memberkati persekutuan kami di rumah kami masing-masing, baik secara mandiri maupun berkelompok. Dan saat ini Bapa, kami akan bersama membaca serta merenungkan firman-Mu.
Berkatilah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar firman-Mu menjadi kekuatan baru bagi kami. Diberkatilah kami sekalian, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita baca bersama firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 41 sampai ayat 43. Lalu pada waktu itu mereka membuat sebuah anak lembu dan mempersembahkan persembahan kepada berhala itu. Dan mereka bersuka cita tentang apa yang dibuat sendiri oleh mereka. Maka berpalinglah Allah dari mereka dan membiarkan mereka beribadah kepada bala tentara langit seperti yang tertulis dalam kitab nabi-nabi. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan persembahan selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Tidak pernah. Malahan kamu mengusung kemah Molok dan bintang dewa Refan, patung-patung yang kamu buat itu untuk disembah. Maka aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan sampai di seberang sana Babel. Amin. Shalom. Rekan-rekan pemuda remaja yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam kehidupan ini kita perlu yang namanya keberanian. Kenapa? Kita harus berani memulai sesuatu yang kecil untuk dapat menggapai sesuatu yang besar. Kita harus berani memulai satu usaha ketimbang kita hanya mengharapkan pemberian atau belas kasihan. Kita harus berani memulai meskipun buah itu tidak dicapai dengan baik atau hasilnya memuaskan. Kita harus bisa berani mengikuti pertandingan dan ujian meskipun belum tentu kita berhasil menang atau bahkan lulus. Mengapa? Karena dalam hidup kita, jika kita tidak berani memasuki arena pertandingan, tidak berani memulai, tidak berani melakukan uji coba, tidak berani bertarung, maka kita tidak akan pernah mencapai hasil perjuangan serta usaha dan memenangkan kompetisi. Dan di dunia ini kita harus sadar, rekan-rekan pemuda remaja yang dikasihi Tuhan, di dunia ini kita harus menyadari betapa banyak pergumulan dan tantangan yang tidak akan mungkin kita hindari. Itu pasti ada dan selalu ada. Kita manusia tidak dapat lari dari kenyataan hidup itu. Tidak ada yang dapat melawan keberuntungan. Tidak ada yang dapat melawan bencana. Nah, rekan-rekan pemuda remaja yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak memiliki keberanian, maka ketakutan itulah yang akan menguasai kita. Itu sudah pasti. Kalau dalam perspektif Alkitab, orang yang takut, ia tidak akan bisa mendapatkan apa-apa. Dan Stefanus, salah satu tokoh di dalam Perjanjian Baru, secara keseluruhan dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ini, ia adalah sosok yang berani. Kenapa berani? Sedikit saya berikan latar belakang kepada kita bahwa ia ini adalah seorang yang mempertaruhkan dirinya, mempertaruhkan jiwa raganya demi pemberitaan Injil. Dan menurut kesaksian gereja mula-mula di abad pertama pasca Yesus naik ke sorga, darah martir Stefanus inilah yang menjadi benih awal pertumbuhan gereja dan pekabaran Injil. Jadi nyawa yang dipertaruhkan Stefanus ini
menjadi contoh teladan bagi yang lain, agar mereka jangan menjadi pengecut untuk menjadi saksi Kristus Yesus. Siapakah Stefanus pemberani itu? Kalau kita lihat dalam pasal sebelumnya, pasal 6 atau juga dalam pasal 7 ini dikatakan bahwa sekali lagi Stefanus ini adalah seorang yang dipilih oleh sidang jemaat mula-mula untuk melayani Tuhan dan jemaatnya. Ia mempunyai integritas. Dan bahkan ia ini mendapatkan tantangan yang cukup hebat dan berat. Tetapi sekali lagi ia mempunyai keberanian. Dan apa yang membuat Stefanus berani? Kisah Para Rasul pasal 6 menjelaskan itu karena ia memiliki kualitas hidup yang baik. Ia terkenal baik, penuh roh dan hikmat, penuh iman, penuh kuasa karunia. Ia penuh hikmat, ia penuh roh, ia penuh kuasa karunia. Tetapi perjalanan pekabaran Injil, pemberitaan Injil itu tidak serta-merta ia jalani dengan mulus. Itulah sebabnya dalam salah satu firman Tuhan hari ini, ayat 41 sampai 43 yang merupakan bagian daripada perikop pembelaan Stefanus, dikatakan dalam firman Tuhan ini, ia diperhadapkan di tengah pengadilan akibat pemberitaan Injil yang ia sampaikan, sehingga ia diadili, disidang, dihakimi massa, hingga akhirnya ia mati secara tragis. Jikalau rekan-rekan pemuda remaja ini pernah menonton atau menyaksikan video tentang pelaksanaan hukum rajam, maka sebagai manusia barangkali juga hati kita ini nyeri melihatnya, takut. Tetapi apa yang dikatakan oleh Stefanus, apa yang dilakukan oleh Stefanus dan apa yang dihadapi oleh Stefanus ini membuat para rasul berikutnya dan bahkan gereja-gereja ini semakin berkembang, semakin luar biasa. Itu kenapa? Karena mereka tidak takut, mereka berani. Lalu apa yang dapat kita maknai dari firman Tuhan pada saat ini? Rekan-rekan pemuda remaja yang dikasihi Tuhan, di hadapan Tuhan segala sesuatu yang dilakukan pastilah ada upahnya. Apa yang kamu tabur, itu yang akan kamu tuai. Jika kamu menabur kebaikan, kamu akan menuai kebaikan. Jadi bagi orang Kristen, perjuangan kita di dunia ini bukan soal makanan dan minuman saja. Bukan soal siapa yang kalah, siapa yang menang. Bukan soal mengejar kuasa, bukan soal mengejar materi semata. Tetapi amanat Injil yang harus terus kita perjuangkan. Apalagi kalian sebagai pemuda remaja, generasi, keluarga, gereja, dan masyarakat selanjutnya. Perkembangan gereja, bangsa negara ini di tangan rekan-rekan pemuda remaja yang dikasihi Tuhan ini. Di tangan kalianlah perjuangan bangsa negara selanjutnya, perjuangan gereja selanjutnya. Maka milikilah keberanian seperti apa yang dilakukan oleh Stefanus. Bukan berarti kita harus mati, martir seperti ia baru kita menjadi berkat. Tidak. Tetapi bagaimana kita memiliki keberanian menyatakan
melakukan segala yang baik dalam kehidupan kita, bahkan dalam pergaulan kita sehari, jangan sungkan. Misalnya kita bergaul di tengah lingkungan kita, nyatakan saya adalah orang Kristen. Atau bahkan ketika rekan-rekan ini sedang makan dimanapun, jangan malu untuk berdoa secara Kristen. Lipat tangan, tundukkan kepala, berdoa. Jangan ragu, perlihatkan bahwa saudara-saudari ini adalah orang Kristen. Saya orang Kristen, dan dengan ini saya menyaksikan bahwa saya adalah orang yang mengikut Tuhan. Sebab kita meyakini bahwa keberanian itulah yang akan membuat kita bisa tulus melayani Tuhan. Jadilah pribadi yang kuat dan berani. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita bersama merendahkan hati kita, menaikkan doa syafaat kita. Kami bersyukur kepadamu ya Allah untuk firman yang boleh kami dengarkan bersama pada malam hari ini. Dengan kuasa Tuhanlah yang memberkati kami, menolong, bahkan memampukan kami untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Pakailah kami agar dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Apapun pekerjaan, apapun status kami, baik sebagai pelajar, baik kami yang bekerja, atau bahkan apapun yang kami lakukan, segala yang baik kami percaya, tangan Tuhanlah yang memberkati. Pada saat ini kami berdoa menaikkan syafaat kami, menyerahkan persekutuan seksi pelayanan remaja pemuda. Masing-masing yang boleh hadir berkumpul bersama di rumah masing-masing, melaksanakan ibadah virtual, baik secara mandiri maupun berkelompok. Tuhanlah yang menyertai kehidupan mereka. Dan terus memantapkan iman percaya kami bahwa segala sesuatu yang kami lakukan dalam ketulusan hati tidak akan berakhir dengan sia-sia. Dan kami percaya ketika kami datang kepada Tuhan dengan ketulusan hati pun, ada berkat Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Diberkatilah kami semua ya Allah, yang boleh beribadah saat ini. Tangan Tuhan yang menyertai kami, memampukan kami untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, menjadi pribadi yang kuat dan berani, menyatakan iman kami, bersaksi, melayani, dan bersekutu bersama-sama. Kami serahkan kepengurusan seksi pelayanan. Tuhan berkati sertai, karena mereka menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk melakukan tiap-tiap pelayanan bagi kaum muda-mudi remaja Tuhan di tempat ini. Berkatilah orang tua mereka masing-masing, yang dekat maupun yang jauh. Tuhanlah yang memberkati menyertai, agar orang tua mereka diberikan kesehatan, kekuatan, umur panjang, bahkan berkat Tuhan melewati pekerjaan dan usaha masing-masing, sehingga kehidupan mereka tetap menyatakan syukur kepada Tuhan atas berkat yang diterima. Dan serahkan pelayanan kami hari ini, saat ini, di dalam nama Tuhan. Tuhan menyertai memberkati pelayanan kami dan siapapun kami yang ambil bagian pada saat ini. Tuhanlah yang memampukan kami untuk dapat melakukan segala sesuatunya ini dengan ketulusan hati, sehingga nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan di dalamnya. Inilah doa kami ya Allah. Syafaat kami yang kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mengajarkan berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa untuk kita pada malam hari ini. Mari kita kembali lagi mengangkat pujian kita dengan apa akan kubalas. Sekarang tiba saatnya untuk kita mengumpulkan persembahan kita. Nas pengantar persembahan Mazmur 96 ayat 7-8. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatanannya. Mari kita berdoa untuk persembahan.
Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam ibadah kami hingga pada saat ini. Ya Bapa, sebentar kami mau memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi dengan penuh sukacita. Kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, kita akan mengangkat pujian Kecaplah dan Lihatlah. Rekan-rekan, pemuda remaja yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini dengan menerima berkat Tuhan. Rekan-rekan diundang untuk berdiri. Kita mengakhiri ibadah kita dengan berkat yang datang dari Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus.